Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Hermanurfika dari kelas 4B dengan NPM 233110041. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang CPOB, pembuatan produk steril guna memenuhi tugas video mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Isbiantoro SSI MKM. Pembuatan produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Termasuk sediaan steril, yaitu preparat atau sediaan, parenteral atau obat suntik, preparat untuk mata, dan preparat irigasi atau infus. Penggunaan tidak melalui garis pertahanan tubuh manusia, yaitu membran kulit dan mukosa, maka sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksis lainnya. Sesuai dengan CPOB, produk steril dibuat dengan persyaratan khusus, tujuannya untuk memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan, dan sikap personalia yang terlibat dalam pembuatan. Pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan secara ketat karena resiko yang ditimbulkan dari obat jenis juga sangat besar. Seperti misalnya sepsis, yaitu inflamasi yang disebabkan karena preparat steril yang tidak memenuhi syarat. Sumber-sumber kontaminasi lingkungan, udara, personel, mesin atau peralatan. 1. Udara atau lingkungan. Udara merupakan sumber kontaminan utama dalam proses pembuatan obat, sehingga di dalam CPOB diatur adanya syarat ruangan. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada. Persyaratan HVAC dalam proses pembuatan obat diatur sangat ketat dalam CPOB. Yang kedua ada manusia atau personel. Terdapat lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan yang berhubungan dengan manusia. Bakteri-bakteri tersebut ditemukan di usus halus, mata, hidung, mulut, rambut, dan kulit. Kulit manusia dapat mengandung 1000 mikroba. Yang ketiga ada mesin dan peralatan. Meskipun terlihat sangat halus, permukaan mesin atau peralatan dapat menjadi gudang bakteri. Permukaan kritis, permukaan yang bersentuhan langsung atau berakibat langsung terhadap sterilitas produk, wadah, atau penutupnya. Permukaan kritis ini harus senantiasa dijaga sterilitasnya sebelum dan selama proses produksi berlangsung. Persyaratan CPOB 2018 yaitu pembuatan produk steril, yang pertama umum, kedua personalia, ketiga bangunan atau fasilitas, keempat peralatan, kelima sanitasi, keenam air, ketujuh pengolahan, kedelapan sterilisasi, kesembilan filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah akhirnya, ke-10 penyelesaian produk steril, yang ke-11 pengawasan mutu. Klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih. Area bersih untuk pembuatan produk steril digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan. Tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai. Dalam keadaan operasional, untuk meminimalkan resiko kontaminasi oleh partikulat dan atau mikroba pada produk dan atau bahan yang ditangani. Kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruangan bersih. Klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih. Prinsip desain, semua bangunan dan fasilitas hendaklah sedapat mungkin didesain untuk mencegah personil yang melakukan pengawasan atau pengendalian masuk bila tidak diperlukan. Area kelas A atau B hendaklah didesain sehingga semua kegiatan dapat diamati dari luar. Konstruksi bangunan standar, konstruksi bangunan untuk suatu ruang bersih.
lebih tinggi dari bangunan lain. Bahan konstruksi yang digunakan berbeda dengan digunakan untuk ruang lain. Antara lain, ruang bersih dibangun dengan struktur kedap udara. Permukaan ruangan bagian dalam harus licin, mudah dibersihkan dan disanitasi konstruksi bangunan. Di dalam ruang bersih, semua permukaan bangunan yang terpapar ke lingkungan hendaklah tahan atau kedap air, tidak retak atau berpori, tidak melepas serat, dan mengkamulasi partikel, debu, mikroba, tidak terdapat celah-celah yang sulit dibersihkan, peralatan yang tidak diperlukan, lemari, perabot berlaci, rak, hindarkan pintu dorong, plafon, semu, dilapisi rapat, konstruksi bangunan ketentuan sistem pipa. Sedapat mungkin, pipa dan saluran udara dipasang di luar atau di kotak pembungkus, instalasi pipa dan saluran yang tepat. Tidak berlekuk atau berlubang, ujung pipa tertutup rapat. Tahap terhadap korosi dan zat kimia lain. Tahan terhadap stres fisik, suhu, tekanan. Hindarkan penggunaan bahan sambungan yang tidak sesuai atau tidak pas, sambungan berulir. Isi pipa tidak tergenang. Klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih. Ruang bersih dan sarana udara bersih dinyatakan terkualifikasi setelah didapat hasil yang stabil dan memenuhi persyaratan selama 5 hari berturut-turut pada kondisi non-operasional. Untuk tujuan klasifikasi hendaklah dipakai alat penghitung partikel portabel dengan selang pendek untuk pengambilan sampel karena akan terjadi presipitasi yang tinggi dari partikel. Apabila penggunaan sistem pengambilan sampel dari jarak jauh yang menggunakan selang yang panjang pada sistem aliran udara unidireksional, hendaklah digunakan sampel pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih. Ruang bersih dan sarana udara bersih harus dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung. Penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan studi analisis resiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh selama penentuan klasifikasi ruangan dan atau sarana udara bersih. Untuk zona kelas A, pemantauan partikel hendaklah dilakukan selama proses kritis berlangsung, termasuk perakitan alat, kecuali bila dijustifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat penghitung partikel atau menimbulkan bahaya, misal organisme hidup dan bahan berbahaya radiologis. Cukup sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.